Sebelumnya sudah saya katakan tadi bahwa jangan-jangan kita perlu tata kelola baru nih dalam rangka menanggulangi, memerangi TNC yang sekarang sudah berkembang menjadi TNOC, ya. Dan itu bisa dimulai dari bahwa kita perlu memahami dulu apa perubahan pada targetnya, ya. Jadi kalau targetnya adalah kejahatan, maka ketika kejahatannya berubah, maka aransemen dalam rangka kebijakannya, dalam rangka kelembagaannya juga harus berubah, kan. Nah, apakah perubahan itu? Teman-teman sekalian, maka perubahan tersebut itu terlihat ketika terjadi simbiosa, ya. Adanya simbiosa perdagangan senjata, perampokan dan terorisme. Jadi dewasa ini antara perdagangan senjata, perampokan dan terorisme itu mungkin seringkali memang bisa dilihat sebagai hal yang berbeda satu sama lain, ya. Tapi juga kita tidak bisa nafikan bahwa ada saja kasus-kasus di mana perdagangan senjata itu adalah bagian dari terorisme. Perdagangan senjata itu sendiri diperoleh dari perampokan, atau perdagangan senjata kemudian lalu mendorong lahirnya perampokan, di mana perampokan itu kemudian dananya dipakai untuk terorisme, gitu loh, ya. Jadi dengan kata lain, cara melihatnya lebih terbuka, di mana bahwa ternyata ada hubungan antara satu dengan yang lainnya, minimal antara 3 kejahatan ini. Nah, permasalahannya adalah bahwa ketika dalam hal ini misalnya perampokan diurus oleh Polri, sementara perdagangan senjata diurus yang lain, terorisme diurus yang lain, bagaimana kita melihat dalam kacamata ketiganya ini, ya? Siapa yang kemudian memakai kacamata yang lebih luas, melihat bahwa terjadi simbiosa di antara ketiganya? Nah, ini yang tadi saya katakan sebagai jangan-jangan kita perlu tata kelola baru, ya. Nah, ini juga ada simbiosa kejahatan siber, pencucian uang, terorisme, ya. Jadi sudah menjadi satu kecenderungan bahwa terorisme itu tidak lagi sekedar didukung oleh uang cash, ya, tapi juga uang cash yang diperoleh dari pencucian uang. Pencucian uang ini sebagian diantaranya melalui kejahatan siber, gitu, ya. Nah, jadi dalam hal ini ketika kita sekali lagi ya membuat satu aransemen kelembagaan yang kejahatan siber sendiri, pencucian uang sendiri, terorisme sendiri, maka bagaimana kita bisa melihat ketiganya secara utuh, gitu. Lalu kemudian ada lagi simbiosa perdagangan narkotika, terorisme, pencucian uang, ya. Jadi narkotika dibeli, dijual lalu kemudian dipakai untuk menggerakkan terorisme. Sebagian diantaranya kemudian dicuci agar kemudian pada saat tertentu bisa dipakai lagi oleh terorisme tanpa kemudian khawatir tersadap atau dimonitor oleh pemerintah misalnya. Nah, sekali lagi perlu ada satu mekanisme agar kemudian lalu kita bisa memotret, ya, simbiosa ini, dan tidak hanya melihat narkotika sebagai perdagangan narkotika saja, terorisme sebagai terorisme saja, dan seterusnya. Nah, ada lagi misalnya simbiosa perdagangan narkotika, kejahatan siber, pencucian uang, dan terorisme, 4 sekaligus, ya. Dan ini bukan tidak mungkin, sudah cukup ada data yang mengatakan bahwa ada situasi di mana perdagangan narkotika dilakukan tidak dengan cara langsung, tapi dengan melalui kejahatan siber, ya. Dilakukan dengan yang kita sebut sebagai dark web, gitu, ya. Di mana lalu uang yang diperolehnya dicuci agar tidak ketahuan asal usul dan kemudian lalu penggunanya. Dan khususnya ketika penggunanya adalah terorisme, maka itu artinya adalah untuk pendanaan terorisme. Jadi bayangkan sekali lagi kita berada dalam situasi kejahatan yang tidak ada tunggal lagi, tapi saling berjejaring. Maka sayang sekali kalau kemudian kita meresponnya dengan kebijakan kriminal yang parsial dan juga dengan kelembagaan yang juga parsial. Nah, dalam rangka pertanyaan yang lebih bersifat birokrasinya adalah begini: jika terjadi kasus-kasus dengan pola simbiosa tersebut, maka instansi mana saja yang harus bertanggung jawab, ya? Apakah hanya yang mengurusi terorisme saja? Tentu dalam hal ini BNPT misalnya tentu mengatakan bahwa saya kan nggak ngurus yang lain, nggak ngurusi siber, masa saya harus tanggung jawab sih, gitu, ya. Lalu kemudian instansi mana yang menjadi leading sektor, ya? Ini seringkali menjadi soal di Indonesia, soal siapa yang menjadi leading, karena ya ini juga soal prestis, soal kompetensi, dan seterusnya. Lalu juga soal anggaran mana yang dipakai? Apakah kemudian masing-masing lembaga hanya memakai anggaran untuk konteks tusinya masing-masing? Nah, kalau begitu lalu bagaimana dong dengan situasi di mana tusi tersebut saling terkait, ya, sebagaimana tadi digambarkan melalui simbiosa, gitu, ya. Nah, belum lagi jika terdapat penjurit lain seperti kondisi kedaruratan yang ditimbulkan, ya, dengan kata lain perlu ada semacam kesegeraan, ada situasi emergensi, maka tentu lalu kita perlu bicara mengenai jangan lagi memakai pendekatan birokrasi yang biasa tapi ekstra, ya. Juga terkait kemungkinan perubahan pola serangan atau bahaya yang ditimbulkan masing-masing intelijen tersebut. Jadi sekali lagi tentu sebagai pelaku kejahatan mereka juga punya mekanisme untuk berubah agar terhindar dari tangan-tangan
hukum ya, maka selalu dalam hal ini mereka selalu selangkah di depan. Ya kalau cuma selangkah di depan nggak masalah, tapi kalau sudah 3 langkah, 4 langkah, maka tentu bisa kita bayangkan betapa penegak hukum Indonesia akan ketinggalan. Sementara itu terdapat permasalahan ruang fiskal negara yang terbatas, kecenderungan instansi yang gemuk dan tidak terlihat tidak hemat fungsi serta produktivitas kinerjanya. Jadi dengan kata lain, birokrasi Indonesia selalu punya kendala dana, ya, tidak punya ruang fiskal yang cukup besar dalam rangka misalnya mengejar pelaku, mengerahkan sumber daya dan seterusnya, selalu ada unsur keterbatasan. Nah, jadi dengan kata lain, di pelakunya atau di targetnya ada simbiosa, lalu juga bahkan ada perubahan-perubahan yang bersifat mendadak, tapi ternyata mesin yang dipakai oleh Indonesia untuk mengejarnya, ternyata mesinnya sudah ketinggalan zaman. Nah, bagaimana supaya kita keluar dari situasi ini? Untuk itu maka kita akan lanjutkan, namun untuk sementara kita beristirahat dulu hingga beberapa menit kemudian.